Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta konten sukses komunikasi jurnal ilmiah. Proses Q&A pada diklat ini akan dilakukan pada website slido.com. Jika Anda ingin bertanya, silakan buka website slido.com lalu mengisi kode 957473. Saya ulangi 957473. Atau dapat dilakukan dengan scan QR kode berikut. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kawan-kawan, para peserta diklat online sukses publikasi jurnal ilmiah. Kali ini pukul 7.30 ini alhamdulillah sudah banyak sekali yang bergabung. Kita memang membatasi di 500 partisipan agar perjalanan atau berjalannya di area Zoom ini bisa berjalan dengan baik, tapi kami juga memberikan link YouTube bagi yang mungkin jaringannya tidak terlampau kuat, bisa menyimak dari link YouTube, insya Allah akan mendapatkan hal yang sama, baik dari di Zoom ini maupun di link YouTube yang sudah kami siapkan. Di sana juga nanti sudah disampaikan oleh admin di grup chat itu untuk tanya jawab itu nanti bisa menggunakan website slido.com atau slido.com. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau memasukkan ingin bertanya, maka silakan mengakses slido.com. Di sana nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan kode 957473. Nanti tinggal menuliskan daftar pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri, dengan tentunya akan ditujukan kepada siapa pemateri tersebut, sehingga nanti akhirnya kami akan menyampaikan jawaban daripada pertanyaan Bapak Ibu. Ataupun nanti apabila Zoom ini sudah berhenti di pukul 9.30, kami tetap akan menyampaikan jawaban itu di grup peserta. Jadi kami sudah menyiapkan grup peserta ya, yang bagi yang sudah memesan sertifikat 32JP kami memberi
pelatihan 2 jam di awal, yaitu di jam 7.30 hingga pukul 9.30. Nanti dilanjutkan diskusi dan tanya jawab tentang materi kali ini, hari ini, hingga pukul 16.00 di grup Telegram tadi. Ini yang bergabung di sini, insya Allah sudah mendapatkan email yang kami kirimkan secara personal begitu, sehingga Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengakses grup Telegram yang melalui link yang khusus yang kami berikan kepada yang memesan sertifikat 32 jam pelajaran. Harapannya ke 4 hari ke depan, di hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin itu akad kita tentang 32 jam pelajaran tercapai insya Allah, baik melalui webinar atau Zoom conference langsung ataupun bisa disimak melalui YouTube, dan juga kita tetap bisa melanjutkan tanya jawab di grup Telegram sama dengan menggunakan website slido.com. Nanti kami akan sampaikan jawabannya juga ada di sana. Insya Allah demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya beserta keluarga dan bisa menyelesaikan diklat online ini selama 4 hari ke depan. Dalam berbagai kondisi apapun, insya Allah kita bisa menjalaninya, karena nanti untuk mendapatkan penugasan yang akan disampaikan di grup Telegram yang kami sudah berikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui email pribadi. Kali ini hari pertama ada 2 pemateri yang akan menyampaikan materinya kali ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Oktias Muzaki Lutfi sebagai pemateri pertama, dan alhamdulillah kedua pemateri sudah berada di ruang Zoom. Nah, ini kami saat ini akan menyapa pemateri pertama, yaitu Bapak Oktias Muzaki Lutfi. Apakah sudah online? Insya Allah siap, Pak Andi. Oh gitu. Mana ini wajahnya Pak Oktias? Belum ada. Oktias. Pak Oktias. Ini mohon. Nah ini bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah beliau, Pak Oktias. Oke. Bapak Oktias, sebelumnya mohon izin Bapak jenengan kepada para peserta. Beraktivitas di Universitas Brawijaya, tepatnya di Prodi Ilmu Kelautan. Ini adalah hasil penelitian beliau baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional dalam 4 tahun terakhir. Baik, mungkin menyikat waktu biar semuanya
belajar bareng mengenai cara penulisan atau sukses penulisan di jurnal ilmiah gitu ya. Jadi saya izin untuk share screen. Oke. Baik, ini ya. Ini tema hari ini adalah sebenarnya untuk hari pertama saya membuat 3 tema besar ya. Pertama, hari pertama ini ada motivasi dan ide. Terus kemudian nanti hari kedua insya Allah akan saya bagaimana sih cara mengembangkan ide gitu kan ke dalam sebuah tulisan. Baru nanti hari ketiga bagian saya nanti saya akan berbicara mengenai apa sih sebenarnya anatomi dari jurnal ilmiah itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah gitu kan, kalau sudah pernah mungkin refresh gitu kan, bisa refresh. Dan ini bagi yang belum pernah atau yang newbie gitu kan, nanti bisa kita belajar bareng juga di sini. Jadi untuk hari ini gitu kan, kita akan materi kita satu akan berisi apa sih sebenarnya yang faktor-faktor penghambat dalam menulis jurnal itu gitu kan. Terus kemudian kita akan bahas mengenai keuntungan menulis sebuah jurnal. Terus kemudian apa saja sih yang bisa ditulis dalam sebuah jurnal itu. Nah, ini akan kita coba ya. Ini. Jadi ini, nah ini mungkin ini pengalaman share pengalaman pribadi saya aja ya. Mungkin saya masuk jadi dosen di Universitas Brawijaya itu 2008 masuk ya. Jadi kemudian dalam waktu 2 tahun itu kan dari 2008 sampai 2010 kemudian saya pergi sekolah ke Jepang itu, saya hanya berhasil menulis 2 karya ilmiah. Itu pun di seminar ya. Itu di seminar. Jadi mungkin kalau jurnal dengan seminar itu kan kualitasnya agak berbeda ya. Jadi kalau seminar itu agak lebih longgar dan kemudian ada pembatasan halaman. Biasanya sih maksimal kalau seminar kan cuma 6 lembar ya. 6 lembar halaman. Nah gitu. Jadi kalau di publikasi ilmiah itu kan bisa sampai 8 sampai 10, tergantung ada yang 4.000 kata, ada yang 10.000 kata gitu kan. Jadi kalau yang itu ya, ini cerita saya aja. Jadi ini refleksi juga sebenarnya kan. Selama 2 tahun 2008 2010 itu ya cuma dua publikasi itu. Jadi itu yang apa ya? Yang membuat sebenarnya saya menyesal gitu kan. Mengapa dalam kurun waktu yang selama itu gitu kan. Selama itu dulu kok nggak kepikiran gitu kan. Kepikiran untuk menulis banyak gitu kan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah menjadi profesional seperti ini ya, kita menjadi dosen, guru, pengajar, peneliti gitu kan, atau mungkin di NGO sebenarnya, kesempatan kita menulis atau bahkan mahasiswa ya, kesempatan kita menulis itu sebenarnya besar gitu kan. Karena semakin lama kita menjadi guru atau dosen atau peneliti itu kan hal-hal yang kita lihat gitu kan, masalah-masalah yang kita lihat itu kan bertambah banyak kan sebenarnya. Selalu kan di pikiran kita mengapa kok begitu, mengapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu itu kan. Jadi hal-hal yang itulah yang sebenarnya itu kan pernah kan seketika itu ketika kita jalan melihat itu kok kenapa sih seperti itu gitu kan. Misalkan di jalan kita melihat ada orang jualan di trotoar, loh kenapa sih harus jualan di trotoar? Nah kayak gitu misalkan ya. Jadi artinya itu fenomena, itu masalah ya, masalah yang sebenarnya bisa menjadi ide sebuah penelitian. Tapi mengapa nggak menulis saat itu? Nah itu mungkin karena banyak faktor ya, banyak faktor. Mungkin saat itu di zona nyaman, terus kemudian mungkin nggak percaya diri, masih dosen-dosen baru kok nulis gitu kan. Nah kayak gitu. Nah ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini saya juga malu juga sebenarnya ya. Dalam 2 tahun itu sedikit sekali publikasi yang bisa saya terbitkan. Saya itu baru sadar itu setelah tahun berapa ya? 2016, 17, 18 lah ya. 3 tahun itulah menurut saya adalah tahun kebalikan gitu kan. Saya menjadi sangat termotivasi saat itu sehingga menulis berbagai jurnal ya mulai dari yang kelasnya yang mudah-mudah kemudian sampai yang nanti yang internasional. Nah, itu yang sudah saya coba gitu kan. Jadi saat itu kebetulan ketemu dengan senior gitu kan, terus ngobrol gitu kan, terus ditanya gitu kan, apa sih tujuan jadi dosen, bla 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 bla. Oh iya, baru saya sadar selama ini saya zonk gitu kan. Jadi misalkan menulis buku harus tahun sekali, itu harus 1 minimal terbit buku gitu kan.
seminar 2 kali setahun atau sekali lah setahun itu harus ikut. Nah, hal-hal rutinitas yang seperti itu yang terlupakan. Nah, gitu kan. Nah, ini yang mungkin kita bisa sharing saat ini ya. Terus kemudian pertanyaan ketiga adalah mengapa harus publikasi ilmiah gitu kan dalam bentuk jurnal gitu kan. Mengapa tidak di media? Tidak di media cetak atau sekarang kalau sosial media itu ada Facebook gitu kan, ada Twitter atau IG. Mengapa nggak dipublikasikan di sana gitu kan? Masalahnya sampai saat ini ya, sampai saat ini yang melakukan peer review keilmuan itu kan, yang memvalidasi keilmuan itu hanya jurnal saja gitu kan. Kalau koran, kalau tulisan itu kan ada datanya juga, mereka bisa jadi valid juga datanya gitu kan. Masalahnya perbedaannya adalah tidak di peer review gitu aja, dengan sesama, dengan apa itu diteliti dengan sesama. Artinya kalau kita nulis itu kan bagusnya kan ada kita nulis, kemudian ada reviewer yang mengkaji, kemudian menilai tulisan kita gitu kan, kemudian merevisi dan sebagainya itu kan. Nah itu kan sebenarnya yang harus kita lakukan ya. Ini 3 pertanyaan dasar ya gitu. Artinya pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk mengingatkan juga gitu kan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin bapak ibu guru terutama ya, guru bapak ibu guru SD sampai SMA mungkin jangan terlena gitu kan. Jadi sebenarnya kita sebenarnya harus nyusun goal itu yang saya lupa, saya nggak nyusun goal itu atau capaian saya harus jadi profesor itu kapan, itu nggak ada di otak saya dulu. Nah, sekarang saya mencoba gitu kan sharing pengalaman ini yang menjadi pengalaman saya ke Bapak Ibu semuanya, dan ini semoga bisa menjadi pemantik gitu aja ya, pemantik melecut gitu kan, Bapak Ibu segera bergerak gitu kan. Karena zaman sekarang sudah berbeda. Jadi ingat ya, dulu itu jurnal kan akreditasinya kan A, B gitu kan, ada C. Nah, kayak gitu. Sekarang sudah Sinta 1 sampai 6. Nah, kayak gitu. Ini yang semuanya berubah dan persyaratannya juga semakin meningkat sekarang. Untuk jadi profesor itu juga sekarang syaratnya tambah-tambah juga gitu kan. Baik, terus kemudian, nah sebenarnya di bayangan kita mungkin kita itu akan kalau dengar kata ilmiah itu karya ilmiah itu, waduh itu luar biasa itu sesuatu yang sulit gitu kan. Tapi enggak ternyata. Percaya pada saya enggak. Jadi karya ilmiah itu kan sebenarnya kan gampang aja. Ada ide gitu kan. Ada ide, kemudian ide itu kita tambahi data-data pendukungnya dengan cara riset gitu kan, atau data-data sekunder gitu kan. Kemudian ditambah lagi dengan teori, kita masak gitu kan, bahasa sekarang di roasting gitu kan, terus kemudian ditulis. Itu namanya karya ilmiah. Artinya karya ilmiah itu nanti kita bisa hasil karya kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana bisa dipertanggungjawabkan? Itu ada ada datanya, ada landasan teorinya itu kan. Nanti ada peer review-nya. Itu berarti sudah ilmiah gitu kan. Nanti kalau teori kita, metodologi kita diuji, itu bisa diduplikasi. Nah, kayak gitu. Itu sudah masuk kriteria gitu karya ilmiah. Jadi sebenarnya karya ilmiah itu ya nggak sulit aja. Kedengarannya aja keren gitu kan. Research paper atau apa kan, karya ilmiah gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut gitu kan, sebenarnya intinya cuma ini aja ya. Ada masalah, ada ide, kemudian kita selesaikan ide itu, masalah itu dengan data-data yang ada, dengan teori-teori yang ada, tulis, publikasikan, selesai. Atau sebenarnya ini aja kan, kalau saya ini alur penulisan ilmiah kan cuma ini aja kan. Kita mencari data, mencari ide, mencari permasalahan di mana di pre-write. Sebelum kita pasca menulis itu kan kita harus ada inputan ini kan di otak kita, ini ada masalah apa sih gitu kan. Terus kemudian kita tulis gitu dalam bentuk manuskrip gitu kan, nanti draft dulu, ada draft 1, draft 2, draft 3 itu kan. Jadi penentuan judul, mulai dari penentuan judul sampai kesimpulan itu namanya draft, sebelum nanti disetujui oleh supervisor mungkin atau pembimbing ya. Nah itu kemudian ada revisi, nah kayak gitu aja, siklus saja gitu. Terus kemudian nanti ada minor correction, edit kata-kata yang kurang bagus, misalkan titik komanya kurang atau apa gitu kan, tanda baca salah dan macam-macam, tidak ya banyak sekali, baru nanti dipublikasikan. Nah itu ya, ini alurnya cuma ini aja ya. Nah, jadi simple, jadi enggak ini. Nah ini ada sebuah film menarik gitu kan, yang menjadi sentilan sebenarnya. Ini menceritakan
menceritakan SpongeBob ya. SpongeBob yang mendapatkan tugas dari gurunya menulis apa-apa yang dilarang ketika berkendara di lampu merah. Nah, itu kan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya. Jadi saran gurunya tadi, kalian harus mengerjakan gitu kan, tapi jangan goofing off. Jadi jangan menunda-nunda gitu kan. Nah, ini SpongeBob sangat sangat antusias, kemudian nulis. Nah, itu dia menyiapkan pensil, paper, memulai menulis, kemudian beberapa jam kemudian hasilnya masih pendahuluan ini. Masih soalnya ditulis. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian dia lihat temannya gitu kan. Lagi bermain, dia mulai terpengaruh. Kemudian dipengaruhi oleh piaraannya. Ya kayak gitu ya. Artinya gini, sampai dia kemudian ada Pak Pos datang, kemudian pokoknya banyak gangguan gitu kan. Banyak gangguan gitu kan. Sampai ke bawah mimpi, sampai nanti pagi dia baru bisa menulis secara sempurna. Nah, itu ya intinya Bapak Ibu. Jadi menulis itu ternyata banyak gangguannya. Gangguannya dari mana? Dari sekitar kita itu. Jadi ada tadi goofing off itu ya tadi. Kita nulis enak-enak itu kan. Oh, ada suara kucing meong-meong, kita kasih makan dulu gitu kan. Gangguan apa lagi? Kasih makan dulu, nah gitu. Jadi kalau saya sebut itu kan, ini saya niru dari para penulis-penulis itu ya, para penulis novel itu atau penulis cerpen itu biasanya mereka mengenal istilahnya writing block gitu. Jadi di nulis jurnal itu juga nanti kita akan terkena penyakit writing block itu. Jadi kalau kalau ini writing block itu mungkin bisa saya klasifikasikan sebagai berikut ini. Ada yang sifatnya internal, ada yang eksternal, ada yang ini ada saya nyebutnya I, E, P sama X ya. Jadi isinya I itu apa aja? Jadi itu bisa dari mindset ya, dari pikiran kita. Jadi pikiran kita itu nanti, namanya pikiran itu kan selalu aneh-aneh kan. Artinya entah nanti rasa takut lah, entah nanti rasa tidak pede menulis lah, nanti diejek teman lah. Nah, kayak gitu itu kan. Jadi gini, jangan dibayangkan Bapak Ibu gini, ketika kumpul dengan teman-teman S1 mungkin ya, dulu S1 gitu kan, atau teman-teman SMA gitu kan. Teman-teman SMA tahu kita itu ya kita seperti yang teman kayak dulu SMA, kayak S1 itu. Jadi nggak tahu mereka kalau kita sudah berubah, kita pergaulan sudah berbeda, kemudian tanggung jawab yang diberikan ke kita itu sudah berbeda gitu dan macam-macam. Sehingga ketika ketemu dengan teman itu, ya udah, misalkan saya ketemu dengan ada teman saya dokter gitu, saya manggil namanya, nggak panggil dok, iya dok gitu kan, nggak, tapi saya, hei gimana kabarnya Pak, gitu kan, ya kayak gitu aja. Jadi nggak, saya menganggap masih teman gitu kan. Jadi mungkin teman-teman itu seperti itu. Nah itu kita kadang yang itu ya, kita kadang itu merasa, waduh nanti kalau saya berbuat ini nanti diejek-ejek sama teman saya. Nah itu kadang kita masih care masalah itu gitu kan, peduli masalah itu. Terus kemudian kalau internal itu kadang kita ya namanya orang kan, ada yang sakit, ada bisa fisik, bisa mental, artinya frustasi dan macam-macam itu kita bisa mengganggu ya. Nanti akan saya bahas secara komplit. Kemudian ada visualisasi tidak utuh ketika melihat sesuatu ya. Nanti misalkan kita punya ide gitu kan, nanti idenya mau dibawa kemana gitu kan. Nah itu harus ada visualisasi yang utuh. Nanti ada ide, masalahnya ini, saya penyelesaiannya seperti ini, metodenya seperti ini, itu juga sebenarnya sudah ada draft gitu kan setiap orangnya. Gitu kan. Nah ini kalau yang masa eksternal itu di luar diri kita ya, di luar diri kita itu banyak ya. Ini yang kayak di filmnya SpongeBob tadi itu ada yang tidak nyaman itu misalkan tadi SpongeBob mau nulis saja dibersihkan dulu, kamarnya kotor, itu alasan kan, dibersihkan dulu baru kerja. Kemudian makani kucing, itu kan, beri makan kucing dan macam-macam. Nah kayak gitulah, gitu kan. Lo support misalkan dari pasangan, gitu kan, dari atasan yang nggak support, bisa lo, misalkan dari atasan itu, kamu jangan naik pangkat dulu, tunggu saya dulu. Nah kayak gitu ada loh seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh ngapa-ngapain, penelitian nggak boleh, nulis nggak boleh, nah itu ada seperti itu ya.
Nah, kemudian ada keterbatasan, misalkan kayak tadi ini ya, yang tadi barusan itu keterbatasan juga ada internet juga sambungan internet yang saya nggak tahu tadi pagi udah oke, kita buat gladi bersih itu oke, tapi sekarang ketika kita tune in ini malah ada masalah. Kemudian masalah ini, yang ini persis di filmnya SpongeBob, yaitu procrastination. Ini apa itu? Itu penundaan. Menunda. Besok masih ada waktu. Nggak usah belajar, besok masih sistem kebut semalam lah gitu. Itu terus itu kan. Dari mindsetnya, paradigmanya masih seperti itu gitu kan. Menunda, ditunda. Sampai kapan nanti ditunda? Nggak nulis nanti kita. Terus kemudian ada faktor X ini yang paling berat bagi saya mungkin. Jadi males ini kan, faktor X ini, males banget. Ini sebenarnya males, kemudian menunda ini masuk ke mindset juga, tapi saya sendirikan karena memang ini penyakit yang harus dikeluarkan gitu kan, Jadi ini kalau kita sudah tahu mengidentifikasi itu kan apa-apa yang membuat kita tidak produktif dalam menulis karya ilmiah, jadi kita nanti bisa mengobatinya. Jadi kita setelah mendiagnosa ini tahu didiagnosa, kita bisa diidentifikasi, kita bisa melakukan perbaikan. Ya. Kalau di sini ini kan, nah ini ya, yang berkaitan dengan mindset itu kan, yang internal tadi ya, yang faktor internal tadi. Itu yaitu kita pengen jadi apa? Jadi orang yang growth mindset atau yang fixed mindset. Kalau kita jadi orang growth mindset, makanya segala sesuatu itu akan terpikir positif. Misalkan katakanlah tadi Cila sekarang penulis ya, sekarang nulis karya ilmiah. Ya bilang aja alhamdulillah gitu kan. Sekarang saya berubah gitu kan. Mungkin nggak diverbalkan ya, dalam hati memang saya harus berubah gitu kan. Jadi growth mindset, kita harus berpikir positif segala sesuatu gitu kan. Nanti misalkan kalau misalkan kita masih nulis gitu kan, kita nggak usah perfeksionis dulu lah gitu kan. Kita nggak usah mikir perfeksionis. Nanti kita misalkan saya mau submit jurnal A misalkan, saya harus begini, nggak usah. Jurnal ini Bapak Ibu di Indonesia saja ya, itu ada 50.000 lebih jurnal gitu kan. Cari yang mudah-mudah dulu. Untuk belajar. Jadi jangan nanti nembak Sinta 1, Sinta 2 gitu kan. Cari aja Sinta 6 gitu kan. Atau cari yang Sinta 6 yang di UAJ. Itu kan nilainya berapa itu? 10 atau 15. Itu lumayan itu untuk kita kan, autor kan. Jadi itu penuh strategi sebenarnya. Jadi itu yang harus kita selesaikan. Kita harus jadi growth mindset, jadi kan berpikir besar gitu kan. Segala sesuatunya dirubah dari negatif ke positif itu kan. Yaitu nggak ada sesuatu itu tiba-tiba langsung sukses, itu nggak ada. Saya itu juga pengalaman saja ini ya, cerita. Jadi nulis itu dulu itu kan masih akreditasinya masih itu kalau salah C, B atau A gitu kan. Nah itu saya cari yang jurnal terendah tapi dia sudah di UAJ misalkan. Maka saya masuk ke diuaj.com saya cari negara Indonesia, kemudian saya cari jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terindeks di UAJ. Lumayan itu, dan itu mengantarkan saya ke lektor, itu sudah membantu jadi dari penulis pertama gitu kan. Dan itu ya alhamdulillah, artinya proses seperti itulah Bapak-bapak dan Ibu semuanya, itu yang harus kita jalani gitu kan. Yang mudah dulu lah gitu kan. Kalau kita nanti tembak yang sulit, itu nanti kita bisa putus asa nanti. Iya kan? Aduh gitu kan. Jadi ya udah mudah-mudah dulu gitu kan. Ya nanti strateginya seperti itu yang saya lakukan gitu kan. Dan itu ingat ya, jangan fix, artinya ya udah saya tak ini aja terus itu. Enggak. Jadi artinya Bapak Ibu, ini adalah bilang aja di dalam hati itu hari ini adalah proses pembelajaran gitu kan. Proses belajar saya ini pengen yang ke Q1 misalkan. Nah, itu cita-cita saya gitu kan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ya itu ya, aturan di Indonesia kita harus taati ya, ada Sinta itu 1-6 itu, kemudian ada kayak pengindeks-pengindeks yang dikatakan bereputasi itu gitu kan. Ada WOS, ada Scopus, itu yang negara sudah menetapkan itu, ya udah ikut aja udah. Jadi kalau saya nggak pikir pusing gitu kan, nanti harusnya indeksnya nggak hanya Scopus begini ada, udah kejauhan Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih
tupoksi kita sebagai dosen atau guru atau pengajar atau peneliti itu udah ikuti aturan yang ada gitu kan, maksimalkan waktu ini saat ini untuk membuat tulisan karya ilmiah dari hasil penelitian kita gitu kan. Jadi nggak usah inilah ya, nggak usah hal-hal yang non teknis seperti itu di ini kan. Itu penting bagi orang-orang hukum mungkin atau apa ya mungkin ya. Tapi kalau bagi saya pribadi itu saya ikutlah negara itu gitu kan. Nah ini Bapak Ibu, saya ini salah satu yang saya punya bukunya ini, The History of Java. Ini karyanya siapa ini? Raffles ya, Stamford Raffles. Ini bagus itu dia. Dia menjadi apa itu? Gubernur Hindia Belanda 5 tahun ya. Tapi beliau itu punya jasa penulisan ilmiah itu besar banget. Tidak hanya di Jawa, tetapi di Sumatera juga, karena selain ngerti keuangan, beliau juga senang botani, zoologi gitu kan, sama kebudayaan gitu kan. Makanya dia bagus banget. Dan ini di buku sampul belakang yang ini saya kutip nih ya. Saya yakin tidak ada orang yang memiliki informasi mengenai Jawa sebanyak yang saya miliki. Coba bayangkan. Jadi Raffles orang asing kan, itu bisa bahasa Melayu gitu kan. Kemudian dia mengumpulkan banyak saat itu narasumber yang kemudian di tengah kesibukannya memimpin itu dia apa itu membuat sebuah buku yang monumental, The History of Java. Di bukunya itu Bapak Ibu itu data-data dikumpulkan lengkap loh. Jadi data perdagangan Belanda itu berapa juta gulden dan macam-macam itu ada semuanya di situ. Dan kemudian juga ini kayak misalkan penemuan Borobudur, kemudian ada adat istiadat ini pakaian adat, keris itu ada, itu di situ disebutkan semuanya. Itu seorang Raffles itu kan. Belum nanti dia yang mendirikan Singapura kan, Singapura itu kan. Terus kemudian di Sumatera dia kan jadi gubernur, kayak bukan gubernur, kayak kepala Bengkulu ya, saat itu meliputi ya Sumatera juga, terus kemudian di mana itu di Singapura juga dia. Dulu bahkan dia itu kalau pas waktu meninggalkan Jawa itu sempat kayak putus asa, desperate, menangis itu, sedih gitu kan. Terus akhirnya meluapkan kesedihannya dia untuk apa itu membangun Singapura itu. Itu yang ini ya, yang Raffles ini ya. Jadi setelah dia menjabat 2 tahun kemudian dia rilis buku ini. Ini saya termasuk salah satu yang ini. Tidak hanya itu, ada beberapa apa itu ada buku juga di rumah itu yang tentang Willis ya, tentang Willis yang membagi itu kan, ada garis Willis itu ya yang di Sulawesi itu ya. Itu saya juga punya bukunya juga, saya tebal juga bukunya, dan itu kalau saya baca, aduh dia cuma 2 tahun saja bisa memisahkan apa itu flora dan fauna gitu kan, antara barat dengan timur gitu kan. Padahal kita tadi dari dosen, saya sudah mungkin berapa tahun ya, 13 tahun gitu kan. Jadi dosen nggak bisa buat buku yang fundamental seperti ini. Nah ini rasanya juga malu juga kadang. Jadi jadi ini writing block yang masalah fisik ya, ada kelelahan, mungkin galau, stres, tadi visualisasi tidak utuh, takut dan macam-macam, itu nanti ya pelan-pelan lah gitu kan. Kalau yang berkaitan dengan mindset ya dirubah mindsetnya dari negatif menjadi positif gitu kan. Kita membuat karakter baru gitu kan. Kalau tidak ada ejekan gitu kan, anggap aja ejekan itu positif. Jadi minimal oh dia baca karya saya gitu kan. Walaupun mungkin bahasa Inggris saya kurang bagus, walaupun metode saya masih sederhana itu kan, berarti dia kan baca. Artinya kalau baca ya alhamdulillah kita dibaca, karya kita dibaca gitu kan. Ya positif aja, walaupun nanti dikritik banyak orang, nanti positif aja. Karena ini masih proses belajar. Namanya belajar itu kan salah ya biasa gitu kan. Nggak bisa gitu kan, expert langsung itu kan nggak bisa. Banyak ya, banyak sekali kisah-kisah inspiratif sebenarnya yang membuat mentalitas kita menjadi tangguh ya. Kayak Steve Jobs itu kan, bayangkan dulu SMA dia IP-nya cuma 2,6. Einstein itu kan, guru SD-nya bilang, oh ini anak ini nggak akan jadi orang besok itu, ternyata malah jadi terkenal. Ya banyaklah kayak itu orang-orang yang dulunya dianggap tidak bagus dalam pendidikan, tapi sekarang justru malah menjadi ngetop gitu kan. Nah ini yang kuadran P ini yang menunda-nunda tadi ya, sama X itu yang males itu. Ya ini solusinya menurut saya kita harus punya setting goal lah gitu kan. Kalau seorang guru bagaimana? Guru setting lah jadi guru apa namanya secara profesor itu. Guru utama ya guru utama. Setting pikiran Bapak Ibu jadi guru utama. Gitu kan. Jadi jangan jadi guru pertama saja. Jadi nanti jadi guru utama itu kan.
4E ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau dosen ya setting atau peneliti ya udah setting ke profesor, tidak ada jalan lagi. Nanti kalau tidak ada jabatan struktural, sementara hindarkan dululah, puasa dululah gitu kan. Ya, jangan ngejar jabatan struktural, kejarlah paper Bapak Ibu semuanya gitu kan. Kalau jabatan struktural itu kan agak bernuansa politis ya. Jadi banyak apa sikut sana sikut sini gitu kan. Nah kalau ini kan enggak. Kalau profesor kan terbuka luas. Aturannya jelas. Pengen jadi profesor atau jadi guru utama aturan jelas. Ini begini, jurnal ilmiah harus begini, gitu kan, pendidikan harus begini, pengabdian begini, kewajiban lainnya harus begini, itu kan selesai. Kalau kita bisa memenuhi kewajiban itu, selesai kita akan jadi profesor, kita jadi guru utama, gitu kan, itu gampang aja. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya mungkin ya, yang ada yang senang jabat sih ya, jadi saya tidak munafik ya, memang ada yang senang orang jabat, gitu kan. Ada yang ya kalau saya sih ini aja, saya fokus ke ini aja, profesor dulu dikejar gitu kan. Jadi ini ya, setting goal Bapak Ibu, setting jadi apa, kemudian cari lingkungan yang positif ya. Jadi kayak semacam ini Pak Andi membuat grup ini jadi di Telegram itu grup positif. Artinya kita bersama-sama untuk maju ya. Kita mungkin saya nanti diingatkan Bapak Ibu dan saya juga bisa mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Jadi saling-saling positif gitu kan. Kemudian keluar dari zona nyaman, nggak ada orang sukses itu di zona nyaman. Semuanya harus katakanlah nulis itu harus sampai jam 10 malam, 12 malam. Ya itu udah, ya seperti itulah namanya nulis itu kan. Ya gitu, dan kita harus sabar ya gitu kan. Jadi jangan nunda pekerjaan, itu dilawan itu. Wah, besok kan masih ada waktu. Jangan sekarang, kalau bisa sekarang gitu kan. Gain pleasure. Jadi Bapak Ibu image ya. Jadi kalau bayangkan aja misalkan saya jadi profesor, nanti akan saya seperti ini loh. Saya akan mendapatkan reward banyak loh gitu kan. Jadi tidak hanya finansial, tetapi juga nanti kolega juga tambah banyak kan ya. Jadi kolega tambah banyak, teman banyak, terus kemudian sering sharing, itu kan artinya bagus itu untuk kejiwaan kita, mental kita juga bagus juga gitu kan. Ya itu artinya ya ini Bapak Ibu, kalau untuk menghilangkan writing block ini mungkin solusi ini yang mungkin bisa kita gunakan ya. Jadi kita gunakan, kita terapkan, memang nggak bisa 1-2 hari itu bisa, nggak, tapi butuh latihan juga, semuanya butuh latihan. Ini kuis sebenarnya, ada pertanyaan dari saya. Mana sih? Nih, berikut perilaku yang menghambat dalam proses menulis jurnal yang bersifat internal, kecuali A. Mindset, B. Sakit fisik dan mental, C. Visualisasi tidak utuh, D. Males. Apa kira-kira jawabannya? Oke ya, kalau banyak ngerti sih D ini ya, males ini kan. Karena jadi apa ya? Malas juga ya, perilaku yang menghambat dalam proses menulis jurnal. Sifat internal ya, sifatnya internal itu. Tadi ada 3 tadi ya, mindset. Malas sebenarnya juga menghambat, cuma kan tadi kita sudah kategorikan jadi internal ya. Ada eksternal, internal tadi ya. Baik, saya akan coba sedikit breakdown ini, Bapak Ibu ya, tadi yang di depan itu tentang membangun ide. Bagaimana sih pre-write itu? Nah ini nanti insya Allah akan kita sambung untuk membangun ide penulisan ilmiah itu untuk besok pagi ya. Kita akan sambung, tapi ini kan saya letakkan dasar-dasarnya dulu aja. Bangun ide itu dari mana sih? Judul, kemudian permasalahan itu didapat dari mana sih? Dari 3 ini sebenarnya, brainstorming, searching, sama reading. Kalau brainstorming itu contohnya saya diskusi semacam ini ya, ini brainstorming juga. Saya diskusi dengan kolega, dengan mungkin masyarakat, itu kan. Kalau misalkan pendidikan sosial, Anda sering-sering aja turun ke masyarakat itu akan dapat masalah banyak, gitu kan. Terus kemudian kalau di bidang eksak misalkan saya itu biasanya kalau mahasiswa praktikum saya juga ikut juga praktikum. Sekalian ngawasi mahasiswa, sekalian saya cari-cari ide gitu kan. Kemudian searching kan sekarang gampang Bapak Ibu ya, di internet itu Masya Allah. Kalau Google Scholar itu sudah jawaban semuanya, udah titik itu. Bapak Ibu searching Google Scholar, mau topik apa aja di situ sudah ada, contoh-contohnya sudah ada. Bapak Ibu tinggal mengaplikasikan ke lingkungan Bapak Ibu sendiri-sendiri, bidang pendidikan, penelitian, atau yang lainnya bisa diaplikasikan sendiri-sendiri ya. Kemudian reading, baca ya. Kebetulan saya punya banyak koleksi buku memang ya, terutama yang monograf itu, yang misalkan ada buku komplit itu tentang identifikasi karang itu kan, kayak ada komplit itu kan. Kemudian masalah karang, bidang saya karang ya, jadi saya buku-buku itu banyak tentang karang itu semuanya saya koleksi ya.
sampai ke metodologi penelitian itu juga saya koleksi untuk bukunya. Ya itu, ya ini ya. Jadi ini nanti siklus menulis tadi sudah ya. Ini seperti ini ya. Sampai nanti ini. Jadi ini bangun ide itu seperti ini ya. Ide itu sebenarnya kan gampang-gampang susah gitu kan. Kalau ahli orang neurologi itu bilang ide itu akan muncul dalam fase otak itu dari alfa ke theta. Dari apa itu? Dari kegiatan itu yang ringan-ringan kayak misalkan olahraga, terus kemudian dia istirahat, dia kan berarti ke fase theta, agak apa ya bahasa Jawanya itu layah-layah, santai begitu. Kemudian ide itu muncul. Nah, itu atau pas jalan-jalan. Nah, itu kan. Jalan-jalan itu kan sebenarnya kan capek secara fisik, tapi pikiran kita gitu kan, itu kan jadi agak sehat gitu kan. Dalam frekuensinya akan turun frekuensi di otak itu sehingga ide-ide itu akan muncul. Ini saya lihat, saya ambilkan dari BSD Comics ini lucu gambarnya. Nih, Anda lihat ya, ketika gosok gigi ide itu muncul. Ketika jalan, ide itu masih muncul gitu kan. Tapi ketika di depan laptop hilang. Nah, ini kan jadi desperate lagi, putus asa lagi. Jadi ini apa itu? Karena ketika di depan laptop kan kita serius ini ya. Ini udah serius ini otaknya. Jadi gelombangnya sudah berganti lagi. Jadi ketika bukan alfa lagi gitu, jadi udah serius, jadi hilang lagi blank gitu kan. Jadi Bapak Ibu, saran saya ketika ada ide, jadi ketika pengen ide itu seringlah dalam fase relax gitu kan, bisa melakukan BSR tadi. Ya. Kemudian yang jelas Bapak Ibu harus punya pilihan. Saya punya cita-cita, saya pengen terbitkan artikel di jurnal apa gitu, nah itu ya. Nah ini yang saya lakukan ya. Ini nanti kita bahas lebih dalam besok ya. Saya itu cari ide penelitian itu dari satu, ikut mahasiswa praktikum lapangan, kemudian melihat fenomena alam, melihat kebiasaan makhluk hidup, bertukar pikiran atau brainstorming tadi, membaca buku atau jurnal lainnya yang serupa ya tentunya. Jadi ini contoh ini hasilnya ini. Saya ketika praktikum ini ada praktikum namanya mata kuliah koralogi, saya ini ada melihat ulva sini ya. Ini ada alga namanya ulva. Bapak Ibu lah putra-putrinya namanya ulva, ini mirip dengan alga berarti ya. Ada ulva. Jadi ini namanya ulva lactuca. Jadi saya ambil ulva ini gitu kan. Terus kemudian saya kontak teman saya di Unjani, di Ahmad Yani di Bandung ya. Dia ini ya farmakologi dia. Kemudian kontak-kontakan bisa akhirnya punya ide yang sama untuk menulis. Karena bukan bidang saya serahkan aja sampelnya ke dia. Saya nyarikan sampel di lapangan, karena beliaunya juga nggak bisa misalkan nyelam, untuk ke lapangan juga nggak ada waktu, udah saya ambilkan saja, saya identifikasi, saya kasihkan dalam bentuk kering, udah dianalisis sama beliaunya, jadilah ini tulisan. Walaupun saya namasikan nggak masalah. Artinya ini kan sudah dalam bentuk apa ya, ide itu bisa didapat dari mana aja ya, dari ketika di lapangan itu bisa ya, sama ya, mungkin Bapak Ibu bidangnya beda-beda, nanti coba besok insya Allah kita carikan contoh-contoh ide ide untuk penelitian itu seperti apa nanti ya. Ini fenomena alam, ini apa sebenarnya yang masuk fenomena alam? Saya itu ketika yang ngantar mahasiswa, itu kan sering melihat mangrove ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat mangrove itu kan salah satunya akarnya kan kayak gini ya. Nah, di akar mangrove itu ternyata ada makhluk hidupnya. Nah, namanya balanus atau kayak apa ya, keong gitu lah. Keong itu yang menempel-nempel di sini. Nah, saya melihat itu yang menempel di bawah itu lebih banyak dibandingkan dengan di atas. Loh, kenapa kok terjadi perbedaan ini gitu kan? Saya lihat juga keongnya juga berbeda-beda. Loh, kok bisa beda-beda? Nah, makanya saya dengan mahasiswa, ayo Rek, kamu penelitian ini gitu kan, ada masalah ini, tolong. Ini terbit juga di jurnal internasional akhirnya ya. Jadi ide-ide sederhana inilah yang kemudian nanti jadi apa ya? Jadi bisa kita putar gitu kan. Kita tambah bumbunya, teorinya tambah, datanya kita tambah. Jadilah tulisan gitu kan. Nah, kebiasaan makhluk hidup ini contohnya. Ini juga ketika saya nyelam biasanya itu kan lihat ini kan karang ya Bapak Ibu, namanya karang. Saya lihat ikan itu makan karang itu. Kruk 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 kruk. Bulan depan saya ke situ, gigitan yang ikan itu setelah digigit ikan itu kan karang membekas ya. Bulan depan itu saya lihat gigitannya itu ada yang sudah sembuh, ada gigitannya itu yang masih gitu kan, ada yang baru lagi. Nah, itu akhirnya mahasiswa ada masalah ini Rek gitu kan. Ini akhirnya
dengan kerjasama dengan mahasiswa kita amati per bulan. Jadi setiap bulan kita ke lapangan melihat melihat 4 karang saat itu, 4 karang atau berapa karang saya lupa. Itu kemudian menghitung gigitannya. Dan saat itu kan metodologinya belum ada, ya udah kita buat sendiri metodologinya. Ini seperti ini. Jadi karang kita ikat-ikat seperti ini ya. Seperti ini untuk difoto aja biar memudahkan untuk foto. Nah ini. Jadi tulisan juga gitu kan. Terus kemudian ngobrol dengan para NGO gitu kan. Ya ngobrol aja gitu kan. Ngobrol-ngobrol santai dengan saat itu namanya Mas Andi juga dengan Sahabat Alam di Kondang Merak di Malang Selatan ya lokasinya. Terus kemudian sebenarnya ya ngobrol ringan-ringan aja. Terus kemudian ya jadilah ini Bapak Ibu. Ada ini ya kalau mungkin yang penelitian sosiologi ngerti ya. Ada penerapan etnografi ini kan dalam upaya konservasi. Nah kayak gitu itu yang bisa ide-ide itu muncul gitu kan. Nah itu. Terus kemudian dari baca buku, saya punya buku besar ini, mungkin 1000 halaman lebih. Di sini isinya adalah mengenai istilah terumbu karang semuanya. Nah, saat itu yang menjadi perhatian saya pas kebetulan dulu ada acara di Bawean ya, terus kemudian sekalian lah ada acara, saya ngambil data ya. Terus di sana itu ternyata di Bawean itu ada banyak gosong. Nah, gosong itu bahasa ininya apa sih? Bahasa ilmu karangnya. Oh, ternyata patsrif. Kemudian saya lihat di sini patsrif, oh ada ternyata udah jadilah nanti temanya patsrif. Jadi terumbu karang di patsrif itu atau di gosong karang itu. Jadi itu ya dari Bapak Ibu. Jadi itu contoh-contoh yang saya lakukan. Mungkin di bidang Bapak Ibu itu juga apa ya? Ada apa ya? Banyak sekali ya, apalagi yang sudah ngajar mungkin lebih dari 5 tahun itu kan. 10 tahun itu atau meneliti sudah 2 tahun atau 2 tahun ke atas itu saya pikir memang waktunya lah sudah untuk menulis itu ya. Ya ini kelanjutan tadi ada drafting itu ya membuat oret-oretan lah sampai ke tulisan sebenarnya tapi belum final gitu kan. Nanti ada revisi lagi di situ. Terus kemudian nanti terakhir diedit, kemudian di editing seperti ini ya. Editing itu juga memakan waktu ya, makan waktu banyak. Karena kita harus ngecek detail. Terus kemudian terakhir adalah publikasi. Nah di publikasi pun kita harus ingatnya adalah kita harus nurut ke aturan yang dipublikasi. Jangan-jangan publikasinya itu hanya menerima 4.000 kata. Ternyata kita membuat wobble seperti ini ya nggak bisa, ditolak lah. Gitu. Jadi itu ya Pak Ibu. Terus kemudian apa sih keuntungan menulis jurnal? Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah merasakan sendiri ya sebenarnya nggak usah diterangkan juga. Ya tulisan kita akan bermanfaat, artinya kita akan nge-share ilmu gitu kan, nge-share informasi gitu kan bermanfaat ke orang lain. Secara pribadi kita juga punya track record nantinya untuk track record, apalagi untuk bagi teman-teman yang mau studi lanjut, biasanya studi lanjut itu profesor itu minta kayak macam CV ya. CV itu bukan isinya nama saja enggak, tetapi salah satu poin yang penting adalah berapa banyak paper yang kita sudah publish. Nah itu ya, itu. Nah, ini proses belajar aja, namanya skill itu kan nggak ada batasnya ya. Menulis, mencari ilmu itu nggak ada batasnya. Itu kita proses belajar terus. Kemudian bagi dosen, guru, peneliti itu sangat penting untuk meningkatkan KUM, nilai kredit kan, untuk peningkatan karir itu penting sekali. Gitu kan. Kalau saya ingatkan, ini kan gini Bapak Ibu ya. Ini mungkin kalau guru kan, kalau asisten ahli ini kan guru pertama ya, guru pertama, nah kayak gitu kan. Ini kalau dosen ini seperti ini, asisten ahli itu 100, kalau profesor itu adalah 850. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu tulis karya ilmiah itu nilainya besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau naik pangkat itu kan kejar aja ini kan penelitian ini. Ini bagi ini kan kewajiban ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada ini ya. Ini kalau bicara orang ekonomi senang ini bicara angka-angka ini jadi kalau jurnal internasional itu kan terindeks database internasional itu nilainya 40. Nah, lumayan kan 40. Kalau misalkan kita dari lektor mau ke lektor kepala ya tadi berapa ya? Misalkan dari lektor kita sudah punya 300 mau ke lektor kepala 400 kan kurang 100 saja. Kurang 100 nanti katakanlah punya jurnal internasional 1 sudah 40, nanti ditambah pendidikan, ngajar, itu sudah berapa? Sudah banyak ya. Atau ini jurnal 2, artinya make sense gitu kan. Artinya
jurnal ini patut diperjuangkan gitu kan. Jadi itu kan kalau ngajar itu kan kadang ada campur tangan tim mengajar ya. Kamu tak kasih sedikit aja jam ngajarnya. Tapi kalau jurnal kan enggak ada. Yang bisa menghambat itu kita sendiri. Jurnal kan sekarang kita yang nulis sendiri gitu kan. Riset sendiri gitu kan. Kadang jurnal yang berbayar kita bayar sendiri gitu kan. Kan enggak melibatkan siapapun. Itu patut kita perjuangkan dan hasilnya itu luar biasa sebenarnya. Jadi Anda bisa lihat ini. Dulu saya ngejarnya ini Bapak Ibu ya. Dulu yang pas dulu itu saya ngejar yang di UAJ aja, U15 nilainya ya. Nah, saya ada jurnal dulu yang akreditasinya nggak bagus, tapi di UAJ saya kejar itu. Jadi dulu triknya begitu. Nah, sekarang sudah mulai tahapan-tahapan naik gitu. Nah ini untuk penulisan, jenis penulisan itu Bapak Ibu bisa lihat di jurnal masing-masing ya, akan dituju. Kalau misalkan ini saya ambil di Coral Reef, sesuai bidang saya, ini ada 3 tipe, itu ada full length paper sini, full length paper, ini ya, full length paper atau apa disebut report, kemudian ada review sama short paper atau note. Ini yang harus Bapak Ibu pengen apa sih? Kalau pengen note biasanya kalau di ini cuma 1 lembar saja ya. Kalau yang di jurnal ini yang saya tunjuk ini. Kalau length paper biasanya itu berapa ya? Sekitar 4.000 atau 8.000 gitu ya. Nah, gitu ada ininya sendiri nanti. Bisa lihat di masing-masing jurnal ya. Nanti seperti apa ini ya guideline-nya untuk menulis di sana. Kemudian ini saya ambil dari Marine Ecology Progress Series atau MAPS, itu ada macamnya, ada artikelnya, ada riset artikel, review, ada note itu kan. Ada note situ. Terus kemudian ada komen itu kan, ada opinion. Nah, kayak gitu ini beda-beda setiap ini. Dan ini sudah ada ini ya. Sudah ada ketentuannya, kalau sini ada misalnya 4.000 sampai 2.000 untuk 12.000 ya untuk riset artikel gitu kan. Nah, seperti inilah, nanti ada ketentuan-ketentuan ini yang Bapak Ibu bisa baca di setiap masing-masing jurnal nanti. Ini yang jurnal ini, Eksperimen Marine Biology and Ecology, ini tipe contribution-nya cuma ini aja, 4 ini. Ada original research, essay, review, monograph ini. Kalau monograph Anda bisa lihat ini 100 page minimal. 100 pages, 100 halaman, ini luar biasa ini. Bisa book review juga. Nah, ini. Mungkin ini ya, kuis terakhir saya. Berikut berbagai manfaat menulis di jurnal ilmiah. A. Memiliki track record yang bagus untuk studi lanjut. B. Proses belajar menulis skill. C. Angka kredit untuk peningkatan karir. D. Benar semuanya. Jawabannya? Kalau yang menyimak D ya. Itu benar semuanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi ini kita sharing saja ya, insya Allah nanti untuk pengembangan ide itu akan saya lanjutkan untuk pagi besok ya. Pagi besok kita belajar pengembangan ide, terus kemudian hari ketiga saya akan mengupas mengenai anatomi dari jurnal itu. Baik, terima kasih begitu Pak Andi atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.